Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi materi yang diberikan oleh kakak-kakak KKN dari UNER. Nah, kali ini kita akan belajar dengan cerita kisah Abraha dan para pasukan gajahnya. Masih ingat nggak Nabi Muhammad lahir di tahun apa? Ya, di tahun gajah. Oleh sebab itu, kisah Abraha inilah yang kemudian menjadi pembuka kisah lahirnya Nabiullah Muhammad SAW. Dahulu kala ada seorang penguasa Yaman bernama Abraha al-Ashiram al-Habsi, atau biasa kita kenal Raja Abraha, yang merasa terheran-heran dengan kebiasaan orang Arab berkunjung ke Hijaz setiap tahun. Hijaz itu letak Ka'bah berdiri. Sementara wilayah Yaman, yaitu wilayah Raja Abraha, amat sepi dari pelancong. Maka terdengarlah kabar tentang Ka'bah ke telinga Abraha. Orang-orang Arab rutin melakukan haji ke bangunan yang didirikan nabi mereka, Nabi Ibrahim dan Ismail. Dikarenakan Raja Abraha tak mengakui kesucian Ka'bah, Abraha pun spontan segera berpikir untuk menandinginya. Ia pun memutuskan membuat tempat ibadah yang tak kalah suci namun jauh lebih megah dari Ka'bah. Jadilah Al-Qulais yang begitu indah. Pintunya terbuat dari emas, lantainya terbuat dari perak, pondasinya terbuat dari kayu cendana. Siapapun yang melihatnya akan takjub dengan kemegahannya. Namun, apa yang terjadi? Bangsa Arab tak sedikit pun tertarik dengannya. Semegah apapun bangunan itu, tak ada yang mampu menandingi Ka'bah. Keinginan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah pun makin menjadi-jadi ketika mendapati bangunannya dihina, yaitu ketika ada seorang pria telah membuat hajat di dalam Al-Qulais dengan sengaja. Geramlah Abraha ketika mengetahuinya. Memuncaklah emosi Abraha pada saat itu dan berencana ingin menghancurkan Ka'bah yang suci itu. Ia segera melaksanakan rencananya. Dikumpulkanlah sejumlah prajurit yang tangkas. Tak hanya pasukan, ia mengimpor pasukan gajah dari Ethiopia. Bawa pasukan gajah di barisan terdepan. Besok kita berangkat ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, seru Abraha. Keesokan harinya, ribuan gajah dan bala pasukan pun berangkat dari Yaman menuju Mekah. Abraha sendiri yang memimpin pasukan tersebut. Ia menunggangi gajah terbesar dari pasukan gajah tersebut. Tak lama kemudian, tibalah rombongan Abraha di dekat kota Mekah, tepatnya di kawasan Muhammas. Mereka berhenti sejenak, sementara Abraha mengutus seorang utusan untuk menemui penguasa Mekah, yaitu Abdul Muthalib. Ada yang ingat nggak Abdul Muthalib itu siapa? Yap, kakek dari Nabi Muhammad. Mendengar kabar pasukan di dekat Mekah, Abdul Muthalib menjawab, "Demi Allah, kami tak ingin berperang dan kami tak punya kekuatan untuk melawan kalian. Akan tetapi, jika Abraha ingin menghancurkan Baitullah, lakukan sesuka hati. Namun, aku yakin Allah tak membiarkan rumahnya dihancurkan," ujar Abdul Muthalib. Cukup lama pasukan Abraha beristirahat di Muhammas. Meski belum memasuki kota Mekah, mereka merampas seluruh benda kaum Quraisy, termasuk unta milik Abdul Muthalib. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib langsung menemui Abraha. Ia menyangka Abdul Muthalib cemas akan Ka'bah yang dihancurkan. Apa keperluan Anda hingga datang ke kemari? Tanya Abraha kepada kakek Rasulullah. Namun jawaban Abdul Muthalib sangat di luar dugaan. "Kembalikan 200 ekor unta milikku yang telah dirampas oleh pasukanmu," ujar Abdul Muthalib. Abraha pun terheran. "Mengapa kau lebih mengkhawatirkan untamu? Padahal kami datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah. Mengapa kau tidak mengkhawatirkan Ka'bah?" ujar Raja Abraha. "Unta-unta yang kau rampas itu adalah milikku, sementara Ka'bah merupakan milik Allah. Maka Allah lah yang melindunginya," jawab Abdul Muthalib. Abraha pun terdiam, namun sangat geram mendengar jawaban Abdul Muthalib. Lalu dikembalikanlah unta-unta milik Abdul Muthalib.
Wahai kaumku, tinggalkanlah Mekah, berlindunglah ke bukit. Sungguh, aku melihat pasukan Abraha yang besar dan mustahil kita lawan, seru Abdul Muthalib. Bergegaslah warga Mekah meninggalkan kota, sementara Ka'bah tetap berdiri, tak satu pun yang melindungi. Ya Allah, kami menyelamatkan diri, maka lindungilah rumahmu ini. Doa Abdul Muthalib di depan Ka'bah sebelum meninggalkan kota. Sementara itu, pasukan Abraha pun bergegas menuju Mekah. Hentakan kaki gajah telah membuat bulu kuduk warga Mekah merinding. Mereka berpikir inilah hari akhir kota Mekah. Abraha pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang. Apa yang terjadi? Tiba-tiba gajah-gajah enggan melangkahkan kaki. Mereka hanya terdiam dan enggan untuk menyerang. Meski dicambuk sama majikan, gajah-gajah itu malah berbalik arah dan enggan menuju Ka'bah. Gajah-gajah itu justru hanya berputar-putar saja di lembah Muhasir dekat Ka'bah. Abraha pun semakin marah. Namun pasukannya kehabisan akal dan kelelahan menangani gajah-gajah yang ada. Hingga kemudian tiba-tiba datang rombongan burung dari angkasa. Jumlahnya sangat banyak, yaitu burung ababil. Takutkan setiap ekor burung membawa batu-batu panas dari neraka yang targetnya adalah pasukan Abraha. Burung-burung itu pun melemparkan batu yang sangat panas membara itu. Setiap apa saja yang terkena batu itu langsung binasa dan hangus terbakar. Melihat kejadian seperti itu, maka panik dan bubarlah pasukan Raja Abraha. Mereka berlarian mencari tempat berlindung. Namun tak ada yang selamat, mereka binasa. Bahkan mereka sedikit pun tidak menyentuh jemarinya di Baitullah. Pasukan Abraha binasa dan selamatlah Ka'bah. Nah, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Ya, kita tidak boleh berlaku sombong dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, karena kita merupakan hamba Allah. Hanya Allah yang maha besar. Nah, kisah Abraha dan pasukan gajah ini merupakan sebab turun atau asbabun nuzul dari surat Al-Fil. Nah, ayo sama-sama teman-teman kita hafalkan surat ini sebagai bentuk iman kita akan cerita Abraha dan pasukan gajah akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita hafalkan sama-sama.